jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Coba anak-anak amati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika kita cermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola secara kelompok. Mari kita simak pembahasan lebih mendalam. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah anak-anak apa saja sih jenis usaha yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan, dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Contoh yang ketiga, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya apa? Ya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Tahukah anak-anak apa saja sih usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Usaha yang dikelola secara kelompok baik modal, pengelola maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif ini dia berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Bagi
perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan terbatas atau PT. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Berikutnya, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, serta sapi perah. Berikutnya, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi, misalnya atau contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat.